Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dalam pelajaran matematika. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri. Sebagai awal, untuk kita ingat kembali, bila kita punya dua garis lurus, kita pasangkan garis G dan L, mempunyai satu titik potong, kita namakan titik A. Dari titik pusat ini, titik A ini, kita dapat mengukur sudut antara garis G dan garis L. Dari sini, dari hasil pengamatan, besar sudutnya mendekati 53 derajat. Kemudian dari titik A ini kita buat lingkaran dengan jari-jari R, ini saya pilih 5 cm. Yang memotong garis L di titik B dan garis G di titik C. Dari titik B, kita tarik garis lurus sehingga tegak lurus dengan garis G. Untuk memastikan garis itu tegak lurus, maka kita buat lingkaran dengan pusat C dengan jari-jari BC. Sehingga yang memotong lingkaran pusat A tadi. Ini kita. Dari sini bisa kita tarik garis lurus dari titik B yang tegak lurus dengan garis G. Yang memotong garis G di titik D. Sehingga kita dapatkan segitiga siku-siku BAD yang siku-siku di D. Ya, kita dapatkan segitiga BAD. Segitiga BAD mempunyai 3 sisi. Sisi AB itu sebagai sisi miringnya. Kemudian AD itu sebagai sisi samping sudut. Kemudian ada satu lagi, sisi BD sebagai sisi depan sudut BAD. Kalau tadi kita menggunakan busur untuk menentukan sudut, sekarang kita lanjutkan bagaimana memanfaatkan segitiga siku-siku ini untuk bisa menentukan sudut dari BAD. Malah kita bahas sama-sama. Jadi sepanjang sisi miring tadi sesuai jari-jarinya adalah 5 cm. Kemudian sisi AD, sisi samping kita ukur ketemunya 3 cm. Dan sisi BD-nya panjang 4 cm. Kita ingat bahwa segitiga yang terbentuk yaitu segitiga BAD itu adalah segitiga siku-siku. Karena segitiga siku-siku, maka berlaku hukum teorema Pythagoras. Kita cek sisi miringnya 5 dan sisi AD-nya 3 cm, sisi samping sudutnya 3 cm, dan sisi depan sudutnya 4 cm. Kita cek bahwa 3 kuadrat tambah 4 kuadrat itu sama dengan 5 kuadrat. Jadi kita ingat kembali tentang Pythagoras. Berkaitan dengan sudut tadi, kita ketahui untuk selanjutnya sudut BAD itu kita namakan sama dengan sudut A, atau kita tulis
sudut BAD sebagai sudut A. Dari segitiga siku BAD ini ada 3 perbandingan trigonometri dasar. Tiga perbandingan trigonometri dasar itu adalah yang pertama sinus sudut A atau biasa ditulis sin A itu sama dengan sisi depan dibanding sisi miring. Sisi depan tadi dari hasil pengukuran yaitu 4 cm dan sisi miringnya tadi karena jari-jari lingkaran adalah 5 cm, ada 4/5. Perbandingan trigonometri yang kedua yaitu kosinus sudut A. Kita tulis kosinus sudut A. Biasa ditulis cos A. Yaitu perbandingan antara sisi samping dibanding sisi miring. Dari hasil perhitungan tadi, sisi sampingnya 3, miringnya 5, 3/5. Perbandingan yang ketiga yaitu tangen sudut A. Biasa ditulis tangen sudut A, biasa ditulis tan A. Itu sama dengan sisi depan dibanding sisi samping. Kita dapatkan sisi depannya tadi dari hasil pengukuran di atas, yaitu sisi depannya 4, sisi sampingnya 3. Jadi kita ketahui sin A sama dengan 4/5, cos A-nya 3/5, dan tangen A sama dengan 4/3. Dan dari hasil pengukuran tadi, bahwa sudut A adalah 53 derajat. Terus pertanyaan, gimana kalau kita tahu perbandingan trigonometrinya aja, bagaimana cara menentukan sudut? Berikut penjelasannya. Jadi kita ketahui bahwa sin A itu sama dengan 4/5. Untuk menentukan sudut A berarti A itu sama dengan arkes sin 4/5. Terus bagaimana cara menghitung dengan kalkulator? Untuk bisa menghitung besarnya sudut dengan kalkulator, pastikan bahwa HP kalian itu ada kalkulator saintifik. Ciri khasnya dalam kalkulator saintifik itu ada tabel sin, cos, tangen, kemudian logaritma, ln, ada akar. Kita ketahui tadi sin sudut A 4/5. Kita cek, ini contoh sin 35 sama dengan 0,57357643. Itu kalau sin suatu sudut. Tapi gimana kalau sudah diketahui sinnya? Untuk mengetahui besarnya sudut. Di contoh tadi bahwa sin A sama dengan 4/5, sehingga untuk mendapatkan sudut A itu sama dengan arkes sin 4/5. Cara dapatkannya ini, pastikan ada ini. Untuk menentukan sin berapa, baik kita klik 2ND ini atau kalkulator lain menentukan SHI Fed atau Shift sin pangkat -1, nanti muncul arkes sin. Tadi berapa angka yang muncul? 4/5. Kita ketik aja 4/5, berarti 4 dibagi 5.
sama dengan ya sudutnya ketemu nih 53,13 derajat. Berarti A sama dengan 53,13 derajat. Kita mau ukur tadi dengan busur sudut BAC tadi, sudut A-nya 53 derajat. Di kalkulator ini untuk perhitungannya lebih teliti. Apakah juga benar kalau kita menggunakan cos? Kita cek saja. Cos A itu sama dengan berapa tadi cos A? Cos A itu sisi samping per sisi miring, yaitu 3/5 atau 3/5. Sehingga untuk mendapatkan sudut A-nya kita gunakan, kalau pakai sin tadi arcus sin. Kalau pakai cos, kita gunakan cos berarti A sama dengan arcus cos 3/5. Karena kita menggunakan cos, kita klik sehingga muncul cos pangkat min 1. Kita klik dulu cos pangkat min 1. Di kalkulator kita muncul tulisan arcus cos dari 3/5 atau 3/5. Kita klik 3 dibagi 5. Muncul 53,13. Hanya sama dengan 53,13 derajat. Begitu juga untuk tangan, sama berarti tangan A sama dengan sisi depan per sisi samping. Sisi depan per sisi samping, sisi depannya itu 4/3, sehingga untuk menentukan sudut A itu sama dengan, karena kita gunakan tangan berarti sudut A itu sama dengan arcus tangan 4/3. Sama kalau kita gunakan kalkulator, ini 2 ND muncul tangan pangkat min 1 di arcus tangan 4/3, maka ketemu 53,13 derajat untuk sudut A. Demikianlah kita ketahui ada 3 perbandingan trigonometri. Kita tuliskan kembali bahwa sin A itu sama dengan sisi depan dibanding sisi miring. Kita biasa kenal dengan hipertenusa. Kemudian kalau cos A itu sama dengan sisi samping per sisi miring. Dan yang ketiga yaitu tangan A, tan A itu sama dengan sisi depan dibanding dengan sisi samping untuk tangan. Selain 3 pokok ini, ada sin cos tangan, ada sin cos tangan, ada namanya sepersin. Sepersin A itu dikenal dengan kosekan A. Kosekan A atau biasa ditulis kosek A. Kosek A atau kosekan A itu sepersin, atau sin tadi sisi depan per sisi miring, berarti kalau kosekan menjadi dibalik sisi miring bagi sisi depan.
Tadi ada cos A, yaitu samping persisi miring. Kalau ada lagi menjadi sepercos A, itu dikenal dengan sekan A. Kalau cos tadi sisi samping persisi miring, berarti kalau sekan A itu sama dengan kebalikannya cos A, berarti sisi miring bagi sisi samping. Ada sin, ada sepersin, ada cos sepercos, dan begitu juga kalau ada tangan, ada sepertangan. Sepertangan A itu nama lainnya kotangan A, biasanya ditulis kotan A. Kotangan A itu perbandingan antara sisi samping dibanding sisi miring. Demikianlah pengenalan tentang perbandingan trigonometri untuk pertemuan yang pertama ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.